Hellcard boleh sih. Hellcard tuh gak bisa di Bloody Hand sama Franco. Oh, Jadi iya? ketika Franco-nya udah dekat, dia pencet Bloody Hand, itu ke silent langsung, auto silent. Oh. Nah itu dia tunggu silentnya hilang baru bisa Bloody Hand lagi. Jadi kayak flicker Bloody Hand itu nggak berlaku sama Hellcard. Coba kalian boleh coba sendiri lah buat buktiin omongan gue barusan. Wah, tapi kalau misalnya Onyx Prodigy bawa Hellcard ya, ini full surprise jadinya. Karena ada Kadita, ada Dark Devils juga nantinya dari seorang Hellcardnya yang possible memang untuk bisa mengincar hero-hero di sisi backline terutama Yves yang nggak bakal bisa tenang nantinya. Dan ini bisa menjadi penentuannya untuk pick yang keempat, posisi dari Arlott atau enggak setidaknya posisi dari seorang Kaditanya. Apakah akan ada di sisi mid lane ataupun di sisi roamernya, kecuali mereka pengen amanin junglernya terlebih dahulu. Lancelot? Lancelotnya boy bagus kok kemarin. Dia main Boleh. Lancelotnya recover goldnya tuh cepet banget di kondisi under ya. Iya. Jadi di press pun dia tetap masih bisa cari celah buat farming sampai akhirnya punya item dan bisa ngasih impact. Tapi balik lagi tergantung dan wow Yuzong ternyata Arlott-nya akan dijadikan fleksibel lagi. Mungkin karena roamer kali ya. Atau Iya. jungle bahkan. Bisa. Cuman biasanya ke arah roamer ya. Apalagi ngelihat hero-hero kayak gini, kayaknya dia butuh banget nantinya presence dari Final Splash di sisi backline-nya. Dan kita bakal melihat untuk Boss Q. Sekarang, dua pilihan terakhir mereka butuh hero yang tanky sih. Dengan adanya FX Suppress yang udah ready, ya membawa jungler fighter bisa menjadi sebuah pilihan, kecuali mau main full agresif juga bisa banget sih. FX Lowin seharusnya cukup dari seorang Yves. Iya, Fredrin ternyata sustain yang dipilih. Fredrin masih flex, bisa di XP lane, bisa di jungle, tergantung pilihan terakhir nih. Dan ternyata jatuh kepada Terisla. Fredrinnya akan ngisi di posisi jungle seharusnya. Wah, aduh spell fam ya dari kedua XP-nya. Terisla dan Yuzong sama-sama punya lifesteal dan spell fam yang deres banget. Dan ini bakal menjadi fight yang bisa di-extend oleh para pemain dari Onyx Prodigy dan juga dari Boss Q. Tapi kita masih penasaran apakah akan ada Arlott di sisi jungler atau Onyx Prodigy sekarang udah mulai bisa memilih jungler mereka. Kalau mau Main tipis sih. sustain lagi Akai paling ya. Akai ya yang kesisa. Soalnya Martis sudah mereka tutup sendiri. Iya, kalau kecuali mau damage, kalau damage ya tadi Hellcard pun masih masuk, bisa bikin Demon Hunter Sword gitu kan, atau makan ke arah backline-nya. Balik lagi tergantung strategi yang memang udah disiapkan. Atau Lancelot sekalipun kalau memang mau ya bisa-bisa aja. Masuk-masuk juga kok. Jauh deh, jatuh kepada Baxia, Baxia. Wow, Baxia jungle kah? Baxia jungler Harusnya harusnya. ya? Harusnya sih gitu ya. Ya, Owen udah pegang Arlott-nya dan ini dia untuk line up yang akan dibawa oleh Onyx Prodigy. Kembali lagi kita bakal melihat adanya Baxia. Apakah ini akan menjadi one way ticket? Sekali masuk, sekali tabrak langsung ditumbangkan, atau ini justru bisa menjadi ancaman terbesar untuk para pemain dari Boss Q. Dan lagi-lagi terlihat perbedaan di sini dari segi talent prediction presented by KFC. Iya, mungkin kalau untuk Baxia ya, Baxia jawaban dari Terisla dan juga Fredrin. Ya, Dengan adanya Turtle Poisons nanti yang bisa nge-trigger anti regen ya atau anti life steal juga, itu benar-benar berpengaruh ke arah Fredrin dan juga Terisla. Maka menurutku pick Baxia di last picknya ini bagus banget. aku setuju dengan tabrakan-tabrakannya bisa di follow up nantinya dengan adanya Brody di tangan seorang Di, begitu juga untuk Kadita di tangan seorang Cherry. Tapi kita bakal langsung lihat aja kita masuk ke dalam game yang pertama antara Onyx Prodigy dan juga Boss Q. Yap. Dari keduanya, sabar. Sabar Ya, sempat apa? muncul juga. Benar-benar itu dia dari sedikit pembahasan kita, karena sekarang kita akan langsung kembali lagi ke dalam lane Nyaris. down. Melihat bagaimana inisiasi dari early game-nya ini, Franco bakal jadi satu hal yang paling berbahaya menurutku. Karena biasa dia bakal coba untuk ke babysit di area gold lane-nya. Dan menghadapi Arlott di sisi roamer. Bisa nge-cancel seharusnya dari segi pelatihan yang ada di muka kalau ada final splash. Bisa. Follow up damage-nya juga agak ngeri nih kalau final slash-nya Owen pas. Hah? Brody kan burst. Waduh, ketarik kan. Awal-awal ketarik sakit banget tapi untungnya nggak buang spell. Masih aman dan ini harus hati-hati lagi karena bakal di-freeze banget. Bakal di-freeze satu kata pun bakal rugi nih dari Di. Iya, dan mau nggak mau dia harus langsung pulang sepertinya dengan Wih, satu recall lakukan. tenang. Dan untungnya nggak ada damage yang masuk juga dari seorang Bunny Kitty terlebih dahulu. Yap, itu dia bahaya dari sosok Franco. Sementara untuk
sisi lainnya, rotasi akan segera dilakukan. Apakah akan ada mirroring dari kedua belah tim, terutama untuk Onyx Prodigy yang sekarang mereka harus mulai menjaga posisi dari seorang di jangan sampai dia tertinggal jauh ketika berhadapan dengan seorang Body Kitty dan Petrify langsung dibuka oleh seorang Lutfi kali ini menandakan adanya backupan yang masuk dari seorang Boy. Tapi karena melihat udah ada satu clicker ya udah nggak akan dilanjutkan lagi. Sama-sama buang spell, ya udahlah nggak ada masalah. Dua-duanya nggak punya spell pas di turtle ya. Ini informasi besar karena Yuzong tanpa Petrify itu agak susah ketika dia mau pick off, dan Owen ini dia ngejaga terus nggak dikasih, jungle-nya kena steal. Wah ya, efek tone-nya udah mulai kerasa juga dengan adanya seorang King Gugun dan Brother-nya, tapi ditahan begitu saja Boy. Udah mulai hadir bersama seorang Cherry juga yang belum ada level yang keempat, jadi bakalan cukup sulit, tapi damage-nya masuk seluruhnya karena seorang Boy ditabrak lagi oleh seorang Cherry, tapi Idok udah siap di bagian depan, masih bisa dihindarkan lagi, malahan sekarang Idok yang akan menjadi target dari seorang Owen. Sabar, gak ada yang mau melakukan eksekusi karena pertukarannya bakal mahal juga nanti. Gak ada kill yang terjadi, poking damage doang yang terjadi tadi, dan mungkin memang karena source damage-nya belum sanggup ya untuk dapetin kill. Dari mereka berdua juga masih belum bisa untuk commit. Tapi kalau untuk Turtle, ternyata Bosku yang udah pegang nih, udah ditarik, Turtle jauh banget ditariknya, dan ini salah gerak dikit reset. Nah ya udah di reset pilihan yang tepat karena memang belum siap juga mungkin, dan Fredrin itu nggak usah ditarikin, dia bisa tarik sendiri. Betul. Ini bakal lebih mudah untuk seorang King Gugun nantinya, tapi hati-hati ada seorang Cherry yang kali ini udah mulai memberikan efek knock up, tapi Petrify juga terjadi kali ini. Fatal Slash menggeser dua pemain secara langsung, dan Gong satu darah terakhirnya bisa dihilangkan oleh seorang Lutfi menjadi first blood presented by KFC untuk Onyx Prodigy, dan gak cuma eliminasi, mereka dapetin space yang begitu banyak ke area turtle-nya King Gugun. Dan turtle-nya dicuri begitu saja oleh seorang King Gugun. Gak ada vision yang diberikan ke arah King Gugunnya. Akhirnya bisa mencuri Turtle. Cukup mahal kali ini Turtle yang di setup begitu rapih oleh Onyx. Ternyata vision yang tidak terbuka adalah kunci untuk steal ke arah Turtle. Namun kita akan melihat nih dari segi emblem. Arlott, Roamer, dia punya agility di talent pertama. Artinya dia punya movement speed tambahan. Tapi tenacity di talent kedua, artinya dia defense juga lumayan kuat, dan Brave Smith-nya bikin dia akan lebih sustain di ketika fight. Nah itu dia penambahan HP-nya nanti bakal cukup mengganggu sih dengan adanya emblem seperti ini. Begitu juga ke seorang Cherry yang sekarang dia udah megang 5 adaptive penetration bersama seorang Luffy juga. Jadi kita bakal lihat fight seperti apa yang akan terjadi dengan satu orang yang dihindarkan, tapi untuk final stage-nya belum bisa dihindarkan oleh para pemain dari Bosku. Bahkan Owen bisa langsung men-secure karena jungler dari Bosku yaitu King Gugun yang langsung hilang dalam sekejap. Ya ini dia, darahnya nggak naik Nevin. Dengan adanya Turtle Poisons itu memang agak sedikit mengganggu ya dari hero-hero yang sustain. Bukan yang keras tapi sustain, karena kalau sustain kan dia artinya darahnya naik-naik terus. Tapi ya manfaatin momen dimana nggak adanya jungle dari King Gugun, langsung ngambil ke arah objektifnya, dan yes masih bisa diambil untungnya sama Rins. Tapi tetap rugi karena kehilangan jungle ya. Ya artinya level dari King Gugun juga akan sedikit terhambat. Benar-benar, tapi ya setidaknya nggak terlalu jauh ya. Berbeda ketika nanti purple buff-nya bisa di-secure oleh Onyx Prodigy, terutama dari seorang Boy tadi yang memberikan gangguan terlebih dahulu. Nah King Gugun harus coba untuk cari trade-nya. Perbedaan level sebenarnya memang nggak terlalu jauh, tapi mungkin dari gold-nya nanti perlahan tapi pasti bisa mulai kerasa. Rotasi lagi-lagi menuju ke area top lane untuk sekarang Body Kitty udah lumayan tertahan, tapi penalti zone-nya connect karena 2 pemain sekaligus, dan Cherry sudah mulai hadir dengan robemnya. Idok akan langsung hilang juga di tangan dari seorang Boy. Satu pertukaran, satu eliminasi yang mahal juga untuk Onyx Prodigy. Wow, killnya sekarang dipegang sama Onyx nih. Rotasi dari Cherry terlihat sukses banget. Lihat dari 3 kill yang terjadi, ada 3 assist yang diambil sama Cherry. Berarti dia memang hadir terus nih. Setiap pick off yang terjadi itu ada Cherry. Rotasinya lumayan maksimal, dan ini perlu diwaspadai sama Bosku. Jangan sampai kena snowballing dari Cherry dan nanti pick offnya akan semakin mahal. Ya aku setuju banget, apalagi sekarang ini perebutan ke area turtle udah mulai dilakukan lagi. Meskipun udah ke reset, tapi ada beberapa informasi yang harusnya sudah diamankan oleh kedua belah tim. Blade of Despair. Kita kan seorang Bony Cutie ini akan cukup berbahaya, nantinya damage yang bisa masuk dari manapun. Turtle udah mulai dijagain oleh para pemain Onyx Prodigy, dan pemainnya lagi-lagi terjadi membuat Boy bisa ngedapetin turtle yang tampaknya ada gangguan sama sekali. Owen bisa memulangkan King Gugun untuk kedua kalinya. Wow. Pertukarannya cuma ke arah outer turret aja di bagian bottom lane. King Gugun karena dia frontliner kali ya, dan top lane ditabrak lagi nampaknya penalty zone yang belum keluar, akhirnya keluar, ditarik lagi kali ini, namun Davin tidak terganggu sama sekali. Owen masih ada di bagian depan, turretnya berhasil dihancurkan, dan start yang baik bisa dapetin 1 kill ke arah Gobs.
Wah ini Owen sih harus diikat Oh midnya, ya. midnya. 3 kali, tapi sekarang pertukaran ke area mid bisa dilakukan setidaknya oleh para pemain dari tim Bosque. Wow, ini satu trade yang menurut aku sangat menguntungkan jadinya buat Bosque meskipun ya mereka kehilangan beberapa pemain, tapi satu outer turret membuat rotasi mereka jadi lebih mudah. Ini nggak ada mid outer, invasi ke arah jungle tuh bisa banget dilakukan loh. Mereka bisa, karena udah nggak ada vision lagi kan di tengahnya. Yeah. Mungkin untuk nge-trapping di bagian bushnya itu bisa sangat berdampak banget. Ice Queen udah jadi untuk Rinsia, jadi udah ada efek slow yang bisa megangin nih mungkin ke arah D nantinya atau ke arah Cherry ketika udah nggak punya skill lagi. Tapi kalau damage, Hunter Strike juga nih perlu diperhitungkan dari Lutfi. Dia bisa ngejar dan dia punya damage. Sekarang di Onyx Prodigy akan melakukan Nice satu tau. inisiasi seperti Cherry dalam HP yang gak terlalu baik dan melarikan diri sementara di nge-trigger dari sebuah flicker tabrakan. Dari seorang Boyo udah mulai hadir kali ini King Ugon. Mau gak mau harus mundur terlebih dahulu tapi lagi-lagi trade objektif berhasil disecure oleh seorang Bunny Cute. Ini bagus banget dari tadi pergerakan Bunny-nya ya. 3 outer turret, 3-3-nya itu Bunny Kitty yang dapat loh. Bagus Wow. banget loh, dia dari tengah dan ketarik flicker ternyata. Wow. Lodihannya keluar, tapi Cherry masih aman. Masih bisa di-dodge juga. Dari arah bottom lane King Gugun nampaknya dapetin damage yang terlalu sakit. King Gugun kembali tumbang. Ya damage dari seorang Dinya udah mulai masuk tapi kali masih ada target berikutnya Real World Manipulation yang kode ke seorang Dinya makin bisa hilang secara langsung tapi di still survive bener-bener dengan seorang Owen yang kali ini terjebak. Gops masih bisa selamat di area belakang, gak ada damage yang terlalu jauh tanpa adanya seorang Di yang mau gak mau harus pulang terlebih dahulu. Turtle akan coba untuk di setup oleh kedua tim, ada Lutfi, ada Boy dan juga Idok yang tadi udah ke-reveal juga dari posisinya tapi tidak untuk seorang Bunny Kitty yang sayang sekali gagal untuk melakukan penculikan. Masih ada retribution respect dari seorang Boy. Nyaris ya. Karena tadi informasinya nggak dapat juga tuh, tapi tetap akan di-secure untuk sama Boy dengan retribution. Lagi-lagi King Gugun 3 kali tumbang di awal. Memang King Gugun ini frontliner gitu kan. Ya. Cuman kalau sosok jungle 3 kali tumbang ini akan menghambat pattern jungle-nya, dia akan menghambat dari segi ekonomi growth-nya. Jadi harus lebih di-respect lagi, mungkin kalkulasi damage-nya harus lebih matang lagi karena sekarang satu outer turret bisa didapatkan oleh teman-teman dari Onyx. Ya, dari segi gold sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh ya, tapi objektif nih yang masih menjadi satu pertanyaan besar untuk Onyx Prodigy. Bagaimana caranya mereka bisa ngedapetin mid outer turretnya Boy? Sudah mulai mendapatkan satu pemain di sana, lihat damage-nya besar banget dan ada hook-nya, sayang banget gak on Kejar, point. Lutfi. Ngebuat mau nggak mau Bunny Kitty harus ketrigger adanya satu buah flicker. Owen masuk dari area yang lain, ini bisa menjadi bahaya dengan adanya efek sound dan damage yang sudah mulai masuk ke basket. Lodihan membuat Owen harus tumbang di tangan para pemain Bosque. Robert mulai masuk juga ke arah seorang Rinsia, tapi Rinsia masih bisa selamat dengan adanya shield tambah, ada hilang sudah. Dua pemain dari Onyx Prodigy begitu mahal di game kali ini. Bayarannya inner turret di bagian bottom lane. Sebetulnya kalau memang pressure-nya nanti bagus dari Onyx, itu akan sangat membantu. Karena next objektifnya ini ada di bagian bottom lane. Yap. Semua bush-nya bisa di-secure. Zonanya bisa dibuka sama teman-teman Onyx. Tapi tergantung pemanfaatannya seperti apa. Karena kalau dibilang inner turret bottom lane penting atau enggak, jawabannya ya tetap penting lah. Orange buff ini jadi terbuka banget buat di-invade. Sementara untuk Cherry, yang tadi dilakukan Cherry menurut gue itu dia ngasih space. Dia ngasih space agar inner turretnya didapetin. Dan rotasi lagi dari Onyx. Rotasi lagi dari serang Boy, ada 3 pemain sampai 4 pemain dari Bosque di sana. Tapi Gops sudah mulai Keras tertarik banget. dengan hanya satu final slice. Masih terlalu sulit untuk bisa ditumbangkan sejauh ini untuk seorang Gops. Yang bahkan dia bisa balikin dengan adanya sebuah penalty zone. Conceal yang dibuka oleh Bosque juga kali belum berimpact terlalu maksimal. Mereka masih menunggu juga. Karena ini dia, Lord yang sudah mulai muncul di dalam Land of Dawn. Kalau misalnya ada pemain yang tumbang itu bakal jadi bahaya dan sudah tertabrak. Informasi yang cukup mahal karena sekarang dari Sarah Chen bakal coba untuk memaksakan raw wave-nya. Berhasil memberikan damage tapi untuk eliminasi masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Owen yang bakal masuk dan juga seorang Gops yang ngebuka penalty zone-nya ke bagian belakang. Di sisi lain lebih harus coba selalu mengincar ke bagian belakang dan double kill bahkan bisa disecure oleh seorang Boy. 3 untuk 1. Bosque gak punya kesempatan lagi untuk bisa ngedapetin ke arah Lordnya kecuali King Gugun mau coba untuk memaksakan hal ini. Ini dipaksa fight harusnya sama Onyx. Dia nggak boleh kasih dan yes dia main putar-putaran berdua gitu kan. Hampir aja ketabrak tapi ya ini ngebeli waktu. Ngedelay lagi dan akhirnya Onyx mengurungkan niatnya untuk setup ke arah Lord. Ya, karena mereka ngelihat ada yang lebih mahal sepertinya di area mid lane. Dan sekarang
sudah mulai diseimbangkan lagi dari segi objektif yang bisa mereka secure. Dari Onyx Prodigy udah dapetin outer turret mereka. Begitu juga untuk tim Bosku. Pertanyaannya untuk Lord berikutnya ini apakah mau ditahan aja sampai ke enhance di menit yang ke-12? Atau mau coba dipaksakan? Coba nge-trade dari segi elimination ataupun dari segi objektif ke arah inner turretnya. Karena Onyx Prodigy udah megang satu inner turret sekarang. Mungkin karena dua-duanya jungle-nya sustain, jadi bisa setup. Tapi kalau untuk damage ke arah Lord-nya mungkin lebih enak buat Onyx dan langsung di setup ini kayaknya bakal di-commit deh sama teman-teman dari Onyx. Nah ya, bakal coba untuk dipaksakan sekali lagi. Lordnya udah mulai nyaman di area belakang dengan cicilan yang diberikan oleh para pemain Onyx Prodigy. Penalti zone dibuka tapi pelatihan yang kode karena seorang Boy nggak ngasih impact apa-apa. Damage terlalu jauh dan Boy bisa sakit karena Lordnya bahkan damage dari seorang DJ masih masuk ke area backline. Pertukaran 1 untuk 1. Onyx Prodigy harus mulai mundur setelah pertukaran yang mereka lakukan. Retribution on point. Boy bisa dapetin turtle, Lord maksudnya yang mahal banget. Walaupun memang bayarannya adalah Owen. Tapi ya respon time dari Owen ini nggak terlalu lama dengan Lord yang sudah jalan. Objektif yang didapetin ini harus bisa paling nggak pegang kendali dari mid sama juga sama di top lane-nya. Inner turret-nya dapat itu bakal enak. So let's see, kita akan lihat dari instant replay presented by KFC. Lordnya memang udah di setup sama Onyx, ditarik ke bagian belakang dan akhirnya maksa teman-teman bos Q-nya ini jadi maju ke depan. Dan dengan bos Q yang offside, itu yang bisa langsung dipanis. King Gugun kalah retry, langsung dipanis juga walaupun bayarannya gops. Jangan lupa, dari Fredrin-nya ini, Owen, itu adalah roamer. Oh, iya ya, ini dia. Kita bakal melihat ketika Lordnya udah mulai masuk dari area bottom lane. Inner turret untuk teman Bosku di area mid lane bakal coba untuk di meltdown. Begitu juga Lord yang sekarang bisa diruntuhkan dengan begitu cepat. Memang power dari seorang Matrix ini cukup terasa. Dan gak bisa dipaksakan untuk sekarang karena posisi dari seorang Idok juga masih bebas banget tanpa adanya wave minion yang tersisa. Dia bisa lebih akurat dalam memberikan Iron Hook demi Iron Hook-nya. Dan ketika terkena target yang tepat dengan Bunny Cutie di sekitar area seorang Idoknya, itu bisa menjadi sebuah instant kill siapapun yang tertarik. Karena memang dari Bunny Kitty-nya juga jadi banget nih. Itemnya udah jadi Hunter Strike, Blade of Despair, bahkan ada Wind of Nature. Wow, tajir banget ini Beatrix-nya. Angka bagus juga dari KDA-nya 311, makanya dia bisa punya item yang sangat-sangat baik. Sementara untuk Cherry nih, damage dia harusnya cukup buat ke arah Bunny Kitty. Cherry-nya udah mulai masuk dari area backline, tapi ternyata Robin belum bisa memberikan damage yang besar. Malahan penalti zone kali ini menahan 3 pemain sekaligus dari seorang Ghosty-nya tumbang. Setelah memberikan tanggapan memory dan juga Owen kali ini. 2 pemain hilang di tangan Bosku, bahkan double kill untuk seorang Rizya. Ya ini bisa menjadi bahaya untuk para pemain dari Onyx Prodigy yang sekarang mereka akan kehilangan 1 inner turret. Lutfi dan juga Boy yang mencoba untuk mempertahankan base turretnya. Apakah bisa karena masih ada wave minion yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Bosku? Bisa dipaksa ternyata Black Dragon Form mau tidak mau harus digunakan tapi tetap fokusnya ke arah objektif. Masih bisa untuk dapetin 1 base turret di arah mid lane. 1 counter attack yang sangat manis kali ini Lord didapatkan oleh Onyx, namun best start dari Onyx juga yang harus hancur. Wah, itu clearingnya cepat banget ya dari seorang Bunny Kitty. Dan ya meskipun mereka belum bisa ngedapetin sampai ke area base, tapi 1 base turret itu mahal banget harganya. Apalagi mereka akan segera ngedapetin ke arah Lordnya. Setidaknya ada 1 laning yang bisa mereka biarkan untuk mandiri aja dari segi minionnya. Berbeda untuk Onyx Prodigy yang sekarang mereka punya tugas lebih banyak. Bagaimana caranya mereka bisa menembus lebih jauh lagi supaya super minionnya bisa diseimbangkan nantinya. Dan posisi dari seorang Cherry-nya nanti bisa lebih bebas lagi. Yep, next Lord ya yang akan menjadi medan perang bagi mereka berdua. Karena kalau untuk split push, dari keduanya ini nggak ada sebenarnya yang kuat banget untuk mainin landing jauh. Maka dari mereka berdua, dari kedua tim ini, lebih milih untuk team fight aja udah. Sekalian aja mereka perang abis-abisan. Nah kalau dari Onyx ini sistemnya ngeflank ya. Ada Cherry karena dia bisa langsung ambil backline dan hati-hati. Bunny Kitty ini bisa ditumbangkan loh. Dia nggak ada defense magic so far yang gue lihat ya. Sampai sekarang. Divine Glaive udah jadi bahkan. Penetrasinya udah mantep nih dari Cherry. Itu dia. Yang bakal menjadi berbahaya dengan adaptive penetration yang ditambahkan juga untuk seorang Cherry. Bahkan tadi kita ngeliat penalty zone dari seorang Gobs malah menjadi bumerang untuk para pemain dari Bosku-nya. Lordnya masih coba untuk ditarik ulur aja. Bunny Kitty udah memegang 1 Husklow. Item yang cukup membantu nantinya dalam fight-fight yang bisa diciptakan. Begitu juga untuk Onyx Prodigy kali ini. Boy yang masih begitu pede di area frontline karena dia tahu HP-nya tuh tebal banget dari seorang Boy dan bisa nge-meltdown siapapun yang ada di area depan. Ih, bagus banget ini posisi dari Idok juga. Dia ngebuka vision di bagian kanan. Gak ada yang kelihatan sama sekali dan ragu nampaknya. Harus di-reset dulu. Kembali kita menurunkan temponya, namun Boy dengan rodanya selalu ngebuka vision juga nih. Selalu didapatkan dan Lordnya mau ditarik.
Onyx sama-sama ngotot, dia tetap mau dapetin pressure-nya juga. Walaupun akhirnya tetap ketarik sama Bosku. Wait, tunggu dulu. Kenapa tadi barusan? Flicker dari seorang Gops yang Flicker? nampaknya nggak ngasih apa-apa sekarang. Di follow up dengan recall juga dari seorang Gops sampai sekarang. Boy Conceal. juga bakal memberikan satu follow up, bahkan Conceal. Conceal, Cherry dan juga Owen mengincar ke area belakangnya. Dan ini dia penalti zone dibalaskan dengan final slash dari seorang Owen. Membuat para pemain dari Onyx Prodigy masuk ke kesempatan, tapi Betul. Dinya tertangkap. Bloody hand yang on point dari seorang Idok membuat pertukaran terjadi. Gops tukar dengan D. Waduh, untung masih bisa selamat, namun Taunt di bagian atas Owen masih cukup tanky. Bukan target yang tepat, Lordnya mulai terbuka. Bunny Kitty hadir yang bisa ngasih damage lebih lagi. King Gugun di bagian depan, Oppression Rod bisa di cancel mungkin dengan adanya Final Slash, namun damage yang diterima nggak cukup. Masih bisa selamat juga untungnya dari Cherry ke bagian belakang. Ya, Cherry ya dengan satu bar darah terakhirnya dia masih bisa melarikan dirinya, tapi untuk sekarang Lordnya apakah bakal coba untuk di-commit oleh para pemain Bosku. Ini kesempatannya sebenarnya cukup bagus sih tanpa adanya seorang D-Boy-nya bisa ditahan karena tadi udah targetingnya ke arah bandikin banget, dan itu bakal bahaya kalau misalnya terjadi. Lihat damage yang udah mulai masuk juga, tapi hati-hati Cherry ini masih belum terpantau posisinya oleh para pemain dari Bosku. Lordnya lagi-lagi masih belum akan di-commit. Lordnya dari tadi sudah menunggu ya untuk bisa diperoleh oleh siapapun antara Bosku dan juga Onyx Prodigy. Masalah ini ketarik ke arah teman-teman dari Onyx. Jadi pressure-nya Pak bisa dipegang sama Onyx. Owen-nya pun ini susah dipanis loh. Dia dari tadi di bagian depan dan akhirnya terreset lagi Lord-nya. Bisa untuk ditahan lagi. Masih ada waktu yang bisa dibeli juga. Bunny Kitty posisinya bagus banget dan bahkan di bagian depan Boy yang tertangkap. Efek soundnya udah mulai masuk karena seorang Boy kali ini, tapi sayang banget gak ada yang bisa ngasih efek stop juga. Belum terpantau posisi dari seorang Idoknya di bagian mana, ngebuat akhirnya Bosku mau nggak mau ya harus ngelepas lagi, harus tunggu lagi, harus reset lagi. Dan menurut aku ini mending ditahan sampai menit 18 aja sih, biar ke Tanggung evolve ya. kalian. Dan tarikannya berhasil connect, itu dia pelatihan, dia bakal langsung menjadi follow up lainnya. Bunny Kitty memulangkan seorang Ludwig, kesempatan yang begitu luas untuk Bosku sekarang, tapi bisa ditahan sepertinya oleh adanya seorang Boy dan Arhuk yang belum on point, tapi Boy-nya tetap gak bisa pula. Sekarang Immortal yang pecah, Relawan berhasil karena Seradi dibagi karena dua bagian dan tetap hilang dua pemain dari Onyx Prodigy. Dinya tertangkap, Dinya ditumbangkan, kali ini menyisakan Owen sendirian. Bakal langsung dilurusin, mungkin Bosku memegang kendali kali ini. Iron Hook-nya lagi-lagi bisa connect. Oh, wipe out! Berhasil diamankan oleh Bosku kali ini 1-0. Poin penuh diamankan oleh Bosku. What a nice play! Idok. Bosku. Idok bener-bener ngasih kejutan banget sih untuk para pemain dari Bosku.